Oke, baik Bapak Ibu semuanya kita mulai ya. Mungkin nanti kalau misalkan ada suara yang kurang jelas atau mungkin terputus-putus begitu, nanti silakan langsung chat di kolom. Jadi nanti supaya kita bisa apa namanya bisa lakukan tindakan begitu kira-kira ya teman-teman ya. Oke, saya izin share screen ya teman-teman ya. Oke, baik, mungkin sudah terlihat ya teman-teman semuanya. Jadi pagi ini kita meeting santai ya. Jadi buat teman-teman mungkin bisa disiapkan kopinya, mungkin atau camilan-camilannya ya. Jadi nanti bisa melakukan apa namanya pembelajaran pada pagi ini dengan keadaan yang santai begitu, rileks. Jadi kita nggak usah tegang begitu ya. Ya. Baik, jadi kita perkenalan dulu. Jadi apa sih itu yang namanya dashboard ultra ya Bapak Ibu semuanya. Jadi mungkin buat teman-teman semuanya ya yang mungkin saat ini atau mungkin dulu-dulunya masih menggunakan kertas dan sebagainya, itu sebenarnya kita memang merekomendasikan ya, tapi itu adalah cara lama begitu. Selamat datang yang baru bergabung ya Bapak Ibu semuanya. Ini kita langsung masuk ke sesi ya Pak. Oke, baik. Jadi kenapa sih pentingnya kita melakukan pencatatan ya di kandang begitu? Salah satunya adalah melakukan pencatatan digital. Nah, di sini adalah kelas di mana kita semuanya melakukan adaptasi karena zaman yang sekarang juga sudah mulai canggih ya. Jadi catatan yang kertas Bapak Ibu semuanya yang dilakukan di kandang itu bisa digunakan secara sementara begitu ya, secara temporary. Nah, artinya apa? Untuk melakukan evaluasi itu kita harus butuh digitalisasi gitu. Kenapa seperti itu? Karena salah satunya adalah pertama kita harus ada kalkulasi. Kemudian di sana nanti kita juga butuh grafik dan sebagainya. Nah, itu kalau kita menggunakan kertas itu tidak bisa dilakukan begitu ya, tidak bisa dilakukan. Nah, ini adalah beberapa mitra-mitra kami yang masih menggunakan kertas ya. Jadi di sini ada wakasan masih mencatat produksi telur pakai kertas, awas data kamu bisa sobek dan hilang gitu. Jujur saya juga praktisi untuk ayam petelur ini dari 2018 dan alhamdulillah sekarang juga masih sustainable. Jadi dari sini kita juga punya pengalaman pribadi ya Bapak Ibu semuanya. Itu salah satunya juga dulu kita juga pernah kehilangan catatan, kehilangan data gitu. Nah, maka dari itu ini adalah solusi penting buat bisnis Bapak Ibu semuanya agar bisa bertahan lebih lama ya, kemudian bisa sustainable, kemudian bisa apa namanya uh, melakukan ekspansi, scale up usaha ya, capacity up dan sebagainya. Selamat pagi Pak Giarto, Pak Bagas yang baru bergabung ya. Ini kita langsung ke sesi ya Pak. Kebetulan hari ini asisten host kita lagi berhalangan ya, karena kita ada beberapa training juga hari ini, jadi kita terbagi untuk tugasnya gitu. Ya, jadi salah satunya kenapa yang menjadi landasan kita harus ke digitalisasi itu adalah ini Bapak Ibu semuanya ya. Jadi menggunakan catatan kertas itu sebenarnya tidak salah dan tidak juga dibenarkan sebenarnya gitu. Tapi alangkah baiknya kita bisa melakukan digitalisasi ya supaya data-data yang ada di form teman-teman semuanya atau Bapak Ibu semuanya itu bisa aman, salah satunya seperti itu. Nah, kemudian ini juga kita angkat dari kisah nyata ya. Awalnya aku pikir mencatat produksi telur pakai buku itu cukup. Sampai suatu hari produksi turun dan aku nggak tahu sebabnya. Gitu. Dan yang paling berbahaya itu ya Bapak Ibu ya, itu bukan turunnya produksi, tapi tidak bisa melihat grafik tren harian, bulanan, dan juga tahunan. Ini hubungannya dengan report ya Bapak Ibu semuanya ya. Gitu. Kalau di kertas itu kan kita punya satu data ya, satu data kertas ya. Ya wes berarti data kertas itu kita mau nggak mau harus di situ terus gitu.
Dan nanti kita ada coretan yang pasti ya, ada kalkulasi, ada tip X dan sebagainya. Saya nggak bisa ngebayangin kalau data kertas itu kita hanya punya satu, itu nanti mungkin bisa digunakan sementara ya, tapi kalau kita mau menyalin, mau menulis ulang itu kan juga agak repot ya Bapak Ibu semuanya ya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya konsennya itu kalau digital itu bisa di copy dan lain sebagainya. Jadi misalkan Bapak Ibu semuanya misalkan download laporan pada bulan Maret gitu. Artinya itu tinggal di print gitu. Nah, nanti meskipun print-printannya itu kita coret atau apa lain sebagainya gitu ya, kita masih punya data yang induknya gitu Bapak Ibu semuanya. Nah, yang menjadi outputnya adalah ini Bapak Ibu semuanya. Jadi tujuannya itu kita bisa mampu ya menganalisa kelayakan usaha untuk pengembangan yang lebih besar ya. Jadi mungkin Bapak Ibu semuanya itu bisa mampu menganalisa ya, kan nanti untuk chat bisa langsung di ini ya Pak ya. Nah, mungkin masih terdengar suara saya Bapak Ibu semuanya. Mas, minta tolong suaranya nggak dengar, Mas. Oh, sebentar, sebentar. Cek, cek, cek. Cek, halo, cek, cek. Oke. Coba kita tes ulang ya Bapak Ibu semuanya ya. Apakah mungkin suaranya sudah terdengar Bapak Ibu? Oke, baik, baik. Mohon maaf. Ini sepertinya kita ada headsetnya yang agak agak bermasalah Bapak Ibu ya. Mohon maaf sebelumnya ya. Oke, baik. Jadi kita mungkin mohon waktu 5 menit lagi ya. Jadi untuk kita coba ulangi bagaimana dari prosesnya dari awal ya. Silakan nanti kalau ada yang ingin di apa namanya ada yang kurang jelas nanti bisa dicat lagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah mengingatkan kami. Oke, baik. Jadi kita mulai lagi dari awal ya. Jadi tujuannya untuk pengenalan dashboard ini kita salah satunya dan tak lain dan tak bukan itu untuk menggantikan catatan kertas Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu semuanya di kandang ya, salah satunya mungkin kita juga beberapa punya mitra ternak juga. Jadi di sana itu mengalami kendala di mana kertasnya itu Bapak Ibu semuanya ya, itu tidak bisa dilakukan evaluasi secara berkala ya gitu. Kenapa seperti itu? Karena itu pada dasarnya untuk proses kalkulasi ya Bapak Ibu semuanya, kalkulasi itu kan kita butuh satu catatan itu saja gitu dan catatan itu tidak bisa di-copy. Kalaupun bisa di-copy itu nanti Bapak Ibu semuanya itu harus melakukannya itu dengan menyalin ulang gitu. Nah, makanya kenapa sebenarnya di catatan kertas itu sifatnya hanya sementara, kita nyebutnya temporary, kemudian nanti dilakukan integrasi ke digital. Digital itu banyak ya, kita bisa menggunakan Excel, mungkin Bapak Ibu semuanya kalau yang sudah menggunakan catatan Excel ya, kemudian bisa menggunakan software atau aplikasi-aplikasi lain yang mungkin kompatibel ya dengan kandang Bapak Ibu semuanya begitu dan itu bisa dilakukan dan ini tidak hanya bisa dilakukan di bisnis ayam petelur saja Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ini bisa dilakukan di bebek bisa ya, puyuh bisa intinya ini yang produksi telur gitu. Kalau untuk broiler bagaimana? Jadi broiler itu belum bisa karena broiler itu adalah pedaging ya. Jadi secara lini bisnisnya, bidang bisnisnya itu berbeda Bapak Ibu begitu. Nah, ini adalah salah satu konsen kami masih mencatat produksi telur pakai kertas. Awas data kamu bisa sobek atau hilang. Gitu. Awalnya aku pikir mencatat produksi telur pakai buku itu cukup, sampai suatu hari produksi turun dan aku nggak tahu sebabnya. Dan yang paling berbahaya ya Bapak Ibu semuanya itu bukan turunnya produksi ya Bapak Ibu ya. Itu tapi karena kita nggak bisa melihat grafik tren harian ya, bulanan, tahunan itu.
Jadi kenapa salah satunya digitalisasi itu perlu kita tekankan supaya kita bisa melihat tren-tren itu, gitu, Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian kita ada output juga. Tujuannya untuk pembahasan pada pagi ini ya, kita belajar pada pagi ini itu kita akan mempelajari ya, cara yang pertama adalah mampu menganalisa kelayakan usaha untuk pengembangan yang lebih besar. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya dengan catatan digital, Bapak Ibu semuanya itu nanti bisa melakukan ekspansi dari misalkan catatan yang kemarin ya, record yang kemarin itu teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya itu bisa melakukan kira-kira ekspansi yang lebih besar lagi seperti itu. Nah, itu kan nanti landasannya dari catatan yang kita lakukan itu Bapak Ibu. Nah, kemudian mampu mengambil keputusan lebih cepat dan lebih tepat. Nah, itu. Kenapa seperti itu? Karena di versi dashboard web ini ya Bapak Ibu semuanya itu sudah terintegrasi atau sudah bisa digunakan menggunakan HP dan itu real time. Jadi misalkan Bapak Ibu, misalkan kayak kemarin ya pas saat Lebaran itu misalkan ABK tetap bekerja, tetap menginput, tapi kita sebagai owners atau sebagai business ownernya pas lagi di lapangan atau mungkin lagi silaturahmi kemana itu masih bisa dilakukan monitoring begitu. Nah kemudian yang ketiga bisa mendeteksi masalah sejak dini. Nah ini yang paling penting teman-teman Bapak Ibu semuanya ya. Jadi di dashboard Ultra itu nanti kita akan tunjukkan ya kenapa kita bisa mendeteksi masalah sejak dini karena kita di menu yang dashboard Ultra itu sudah kita lengkapi dengan HPP butir dan juga HPP kilo. Nah, artinya kita bisa mengkalkulasi. Jadi HPP butir dan kilo itu adalah modal ya atau operasional yang dibutuhkan untuk mengubah ke kilo atau ke butir gitu. Jadi misalkan saya punya 1 kilo nih, misalkan modalnya berapa sih gitu. Contoh modalnya 17.000 atau 18.000. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya bisa menentukan marginnya berapa gitu. Nah, itu nanti bisa ditentukan. Nah, kemudian yang keempat ini kita juga menguasai teknik pencatatan modern yang rapi dan anti hilang ya. Kemudian dan yang kelima ini memahami perhitungan penting HDP, FCR, BEP tanpa harus ribet, rumus rapi dan anti hilang. Jadi memang kalau kita mau sustainable itu kita sebenarnya harus berangkat dari digital sih Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ini harus wajib dilakukan, tidak boleh terkecuali. Jadi kita harus memahami bagaimana proses digitalisasi itu gitu. Dan yang keenam kita juga punya gambaran sistem manajemen produksi yang lebih modern dan lebih efisien. Gitu ya. Oke, jadi itu untuk wawasannya ya. Kemudian nanti kita akan masuk ke sesi berikutnya Bapak Ibu semuanya. Oke, mungkin sudah masuk ya untuk screen recordnya apa screen sharingnya ya Bapak Ibu semuanya. Suara masih terjelas ya Bapak Ibu ya, aman ya. Aman Kita Mas, suara jelas aman-aman. siap siap baik Pak, siap. Mungkin kalau ada kopi atau camilan boleh Pak biar bisa ini nanti belajarnya kita ya. Oke, baik kita lanjutkan Bapak Ibu semuanya ya. Jadi mungkin Bapak-bapak semuanya atau Bapak Ibu semuanya yang dari awal mengikuti perjalanan kita ya, mungkin dari saat pertama kita punya dashboard yang basic, kemudian kita ada juga dashboard Pro, yang Pro Plus dan juga Elite, itu adalah versi offline, semuanya itu masih ada. Tapi kita kembalikan lagi ke Bapak Ibu semuanya, manajemennya seperti apa ya, ada yang inginnya offline, ada yang inginnya online begitu, ada yang mungkin saya pengennya Excel gitu, ada juga yang seperti itu dan masih ada beberapa peternak kami yang menggunakan itu. Cuman ada juga yang Gen Z kira-kira yang umur-umur 30 range 35 itu pengennya di ultra gitu Bapak Ibu semuanya. Nah, kenapa ini kita rekomendasikan? Pertama harganya murah Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kita tidak ada langganan, kita tidak ada biaya-biaya yang aneh-aneh lah gitu. Jadi sebenarnya biaya ini kalau kita bilang itu kita sebagai pengembang itu kita rugi gitu. Cuman di sini target kita bukan itu, tapi target kita adalah membantu peternak-peternak kita yang rata-rata kita dari skala UMKM ya, UMK atau UMKM itu kita bisa melakukan pencatatan yang rapi begitu. Ada banyak beberapa software di luar, mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar namanya Simpay dari Trik juga. Nah, itu mereka mematok harganya itu cukup mahal dan langganannya itu per tahun bisa sampai 3-4 juta gitu. Dan kalau di kita dengan
Fungsi yang sama kurang lebih ya, itu kita sudah mendapatkan dengan harga yang kira-kira masih bisa dijangkau lah, kira seperti itu. Nah, kita ke pengenalan ya Bapak Ibu. Jadi untuk fiturnya yang dashboard ultra ini sebenarnya bisa unlimited kandang Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini tuh kenapa kita batasi ya? Kenapa kita batasi 5.000 sampai 10.000 itu sebenarnya ya supaya menjaga mungkin konektivitas di webnya ya itu tidak terlalu berat sebenarnya. Pada dasarnya ini tuh misalkan skala 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 itu bisa banget. Bisa banget. Nah, cuman itu tadi biasanya mungkin nanti semakin populasinya tambah besar, database tambah besar, nanti kita biasanya untuk konektivitasnya itu agak sedikit, biasanya sedikit, tidak terlalu lama, tapi sedikit kira-kira mungkin saat reload awal, saat loading awal itu butuh waktu 5, 6, 7 detik lah. Nah, nanti kalau mungkin database makin besar bisa 10, 12 detik. Nah, gitu. Jadi, mungkin nanti kalau memang misalkan siklus itu sudah selesai, kita bisa membantu migrasi data supaya datanya itu nanti bisa dikeluarkan dan tidak membebankan berat di webnya gitu. Nah, kemudian kita juga ada register sesuai nama farm Bapak Ibu semuanya. Mungkin yang sudah pernah melakukan pembelian ya, yang sudah pernah beli mungkin Bapak Ibu semuanya itu ada welcome text-nya di bagian atas ya. Itu bisa disesuaikan dengan nama farm Bapak Ibu semuanya gitu. Dan Bapak Ibu semuanya tidak perlu khawatir data-data Bapak Ibu semuanya itu dijamin aman ya, kerahasiaannya itu tidak akan bocor dan lain sebagainya karena kita menggunakan security yang kira-kira cukup cukup kuat lah begitu. Nah, kemudian di fitur yang lain kita juga sudah ada dashboard overview ya, ada daftar tugas, kemudian ada papan catatan, ada data kandang, daily recording, ada data vaksin juga di sini Bapak Ibu ya. Jadi udah nggak perlu khawatir. Kemudian ada gudang telur, kemudian ada penjualan ya, ada master stock, ada buku keuangan, ada stok masuk, ada stok keluar, ada data karyawan. Nah, ini versi yang baru dan kemarin sepertinya sudah kita upgrade untuk Bapak Ibu semuanya, sudah mendapatkan uh, data karyawan, supplier, customer asset, komplain dan insiden ini sudah ada. Saya rasa mungkin nanti bisa dicek ya. Kemudian di sini juga dashboardnya bisa otomatis update dan yang nggak kalah penting itu di sini itu ada fitur alarm Bapak Ibu semuanya ya. Ada fitur alarm di mana misalkan Bapak Ibu semuanya itu untuk proses mungkin di kandang itu masih menggunakan papan kayak papan tulis begitu ya. Itu bisa dirubah ke sini Bapak Ibu semuanya. Nah, kenapa di sini? Karena di sini itu ada fitur alarmnya. Nah, sehingga kalau misalkan Bapak Ibu semuanya lupa atau seperti apa ya, nanti di handphone Bapak Ibu semuanya itu langsung kelihatan alarm apa yang belum diselesaikan. Nah, itu nanti langsung keluar gitu. Oke, baik. Jadi kita masuk ke proses aktivasi produk ya, Bapak Ibu semuanya. Bagaimana cara aktivasi produknya ya? Mungkin yang dari kita kemarin itu kan sudah kita kirimkan untuk aktivasinya sebenarnya gitu. Nah, namun untuk Bapak Ibu semuanya yang ingin mengganti passwordnya ya silahkan masuk di email yang telah kita kirimkan kemarin Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa masuk ke sana, bisa nanti di WF Greenland Farm Development. Jadi ini kita nyebutnya Google Sheet. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa cek di sini ya. Kemudian kita nanti masuk ke file config ya. Di file config di sheet config ini, kemudian nanti cari di sel A2 dan juga B2. Nah, di sini ini nanti bisa dirubah ya, bisa dirubah. Jadi kita menggunakan username yang baru atau password yang baru ya, nanti itu bisa disesuaikan gitu. Nah, kalau misalkan itu sudah di-set ya, sudah bisa di-setup, nanti tunggu 10 menit. Nah, biasanya setelah di-setup, wah, kok username sama passwordnya masih 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 nggak bisa gitu. Nah, karena di sini kita ada batasan waktunya itu harus nunggu 10 menit. Jadi 10 menit itu dari Bapak Ibu semuanya melakukan penggantian. Baru nanti di dashboardnya ini ya untuk akses masuknya itu bisa di login menggunakan file yang baru atau username dan juga password yang baru Bapak Ibu. Gitu. Jadi nanti seperti ini masuk ke link dashboard ya, kemudian masuk menggunakan username, password yang baru dan dashboard sudah bisa digunakan begitu. Nah, kemudian kita mempelajari juga ya untuk yang menu dashboard overview ini
Nah, jadi di bagian atas Bapak Ibu semuanya ya, kita nyebutnya di top bar ya, itu ada welcome text yang mungkin bisa dicek atau mungkin Bapak Ibu yang belum melakukan pembelian bisa cek di link demo kita ya, itu sudah kita siapkan secara gratis dan itu bisa dicoba fiturnya sepuasnya. Dan di menu top bar ini tuh nanti kalau misalkan Bapak Ibu semuanya itu order ya, itu bisa kita sesuaikan dengan nama farm Bapak Ibu semuanya. Misalkan namanya Arif Jaya Farm misalkan gitu, atau misalkan Greenland Farm misalkan seperti itu. Nah, ini bisa disesuaikan nanti. Nah, kemudian di menu di bawahnya gitu kita ada menu alarm atau fitur reminder. Ya, jadi di bagian alarm ini yang saya sebutkan tadi, kenapa ini itu sangat penting kalau kita punya daftar catatan atau daftar tugas, salah satunya adalah kita bisa diingatkan Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi misalkan kita mengisi tanggal hari ini ya, nanti mereka langsung memberikan alarm gitu. Nah, kalau misalkan mengisinya kemarin tapi untuk hari lusa atau hari Senin atau Selasa, nanti mereka muncul alarmnya di hari Selasa. Nah, artinya dia memberikan reminder ya, memberikan reminder supaya Bapak Ibu semuanya itu tidak lupa begitu, tidak lupa. Karena kalau selama ini kita melakukan catatannya di papan yang di kandang yang papan tulis itu, saya dulu juga menggunakan seperti itu. Nah, alhasil lupa gitu Bapak Ibu semuanya ya. Lupa dan ya banyak lupanya lah gitu kira-kira. Nah, cuman kalau kita sekarang sudah menggunakan HP, itu bisa kita pastikan lupa itu bisa kita eliminasi gitu. Kemudian di sini ada profil activation, ya itu menampilkan profil farm yang sudah didaftarkan. Ya mungkin untuk bapak-bapak semuanya yang sudah melakukan pembelian ya itu harusnya sudah sesuai dengan profil activation ini. Nah kemudian di bawahnya ya kita ada filter kandang Bapak Ibu ya, yang di sini ya, yang semua kandang ini itu Bapak Ibu semuanya bisa dilakukan cek juga ya. Nah, ini ya semua filter kandang ini bisa berfungsi selama Bapak Ibu semuanya mengisi data di master kandang. Nanti kita juga akan tunjukkan caranya ya. Nah, kemudian di sini ini nanti bisa dipilih. Misalkan kita pengen lihat produktivitas di kandang A atau kandang B atau kandang C. Nah, nanti ini kita sebut sebagai average ya. Average atau rata-rata. Nah, jadi nanti kelihatan semuanya. Bagaimana kalau kita pengen lihat produktivitas di tanggal hari ini ya, itu nanti masuknya di list box. Ya, di list box di data recording itu kalau misalkan Bapak Ibu nanti mengisi itu ada list box-nya. Nanti kita juga akan tunjukkan. Nah, jadi yang tampil di dashboard awal ini adalah rata-rata Bapak Ibu semuanya ya, rata-rata. Kemudian di bagian ringkasan yang nomor 3, ringkasan nomor 2 ya Bapak Ibu, ini ada telur masuk ya, telur masuk, ada telur keluar, ada stok keluar. Nah, ini itu diambil dari mana? Jadi kita ada form namanya telur masuk. Jadi itu adalah perolehan telur, misalkan dari kandang A, kandang B, kandang C. Nanti masuknya di sini, telur keluar ini nanti terintegrasi dengan penjualan. Ya, sehingga ketika Bapak Ibu nanti mengisi penjualan itu berupa kilo, nanti stok telurnya itu akan otomatis terkurangi begitu. Nah, bagaimana kalau stok telurnya itu kita menggunakan tray, menggunakan ikat atau menggunakan butir. Nah, kalau kita di Jawa Timur itu kita menggunakan tray Bapak Ibu semuanya. Biasanya satu tray satu ikat. Jadi satu ikat itu kalau untuk grosir itu isinya 15 kilo begitu ya. Atau satu tray isinya 30 butir atau satu butir gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bilang tiga item di atas, jadi ada satu ikat, satu tray, satu butir itu sebenarnya apa ya, kita nyebutnya itu penjualan yang tidak bisa dikonversi atau penjualan yang kurang baku Bapak Ibu semuanya. Nah, kenapa kita bilang seperti itu? Karena kalau kita bicara satuan internasional begitu ya, itu kita keluarnya tetap kilo. Nah, bagaimana kalau kita penjualannya tray, butir atau ikat? Nah, nanti Bapak Ibu semuanya masuknya di menu penjualan Bapak Ibu. Di menu penjualan itu kilo tetap harus diisi ya. Kenapa? Itu untuk mengurangi stok yang dari laporan telur masuk gitu. Nah, jadi nanti untuk mengubah ke tray atau ke ikat atau ke butir atau ke satu piring begitu kira-kira ya. Nah, itu kita mengubahnya di file catatan. File catatan. Jadi nanti yang terpotongnya itu tetap telur secara kilo. Nah, nanti bisa diakumulasi saja. Kira-kira satu tray itu 30 butir ya, itu estimasi berapa kilo gitu.
Nah, supaya apa? Supaya nanti sebenarnya kita perhitungan bakunya itu tetap kilo Bapak Ibu semuanya begitu. Oke, nah kemudian di ringkasan yang nomor 3 ya, itu kita ada ringkasan inventory. Ada ringkasan inventory itu ini mencatat daftar stok atau jumlah stok yang Bapak Ibu semuanya simpan yang ada di dalam gudang ya kira-kira. Jadi misalkan hari ini kita ada konsentrat masuk 524AX misalkan atau CP 522AX atau 324KJ. Nah, nanti masuknya ke sini Bapak Ibu ya. Kemudian nanti keluar itu dikeluarkan di stok keluar. Nanti sisanya berapa itu nanti mereka akan terhitung atau otomatis ya. Ini tidak usah diisi juga tidak jadi masalah. Cuman nanti buat pengingat saja lah kira-kira gitu supaya mungkin karena kan kalau kita bicara stok itu kan banyak sekali ya dan ribet lah gitu. Ribetnya itu karena kalau kita menjalankan monitoring ini itu sendiri, kita menginput nanti kita yang monitoring itu nanti agak agak lama begitu. Nah, cuman kalau misalkan Bapak Ibu semuanya itu ingin menggunakan mana yang dominan, silakan untuk yang recording atau yang penjualan atau yang stoknya ya itu nanti bisa bisa dimaksimalkan begitu. Nah, cuman kelebihannya ya kalau di bagian ringkasan 3 atau inventory itu kita bisa melihat pengeluaran di masing-masing kandang gitu. Jadi contoh misalkan hari ini kita mengeluarkan 1 ton pakan untuk kandang A gitu. Kemudian nanti seminggu ke depan kita juga mengeluarkan 1 ton lagi untuk konsentrat di kandang A. Nah, itu nanti kalau misalkan kita mau tarik laporan bulanan, nah nanti kita filtering ya, kita filter. Kemudian kita cari kandang A berapa sih kebutuhan konsentrat dalam bulan Maret misalkan. Itu nanti kelihatan semuanya Bapak Ibu semuanya. Jadi totalnya berapa kilo atau berapa ton, kemudian berapa yang sudah dihabiskan ya konsentratnya itu nanti kelihatan gitu. Nah, mungkin selama ini catatan itu kan agak hidden gitu ya, agak tersembunyi. Mungkin kita fokusnya di catatan produksi ya, produksi telur, hadi dan sebagainya, kemudian catatan penjualan. Nah, tapi ada lagi catatan-catatan yang kira-kira untuk kita bilangnya sebagai ekspansi atau scale up itu perlu kita evaluasi juga Bapak Ibu semuanya gitu. Oke, kemudian yang di bagian nomor 4 ini kita ada grafik ya, kita ada tren persen dan juga logistik VS stok ya Bapak Ibu semuanya. Gitu. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan kita ada waktu, mungkin bisa by chat atau by live ya, kira-kira ada atau 2 pertanyaan silahkan kalau Bapak Ibu yang ada yang ingin ditanyakan atau mungkin masih bingung. Oke, baik. Silahkan Pak. Sebentar. Tadi yang pertama siapa ya Pak? This meeting is being recorded. From Bumdes Jaya. Oh, sorry Pak Fadri ya dulu. Iya Pak Fadri, silakan Pak. Baik, Pak. Izin bertanya, Pak. Iya Pak. Kan ini saya masih pemula gitu, Pak. Jadi untuk telur masuk, telur keluarnya itu untuk satuannya itu apakah bisa per butir gitu, Pak? Atau kan kita misalkan itu kan satuan yang dibuat di sini kan itu per kilogram gitu, Pak. Nah, jadi gimana kalau misalkannya kita buatkan juga satuan yang lainnya gitu, Pak? Per butirnya, per kilonya, dan per tray-nya gitu, Pak. Apakah bisa gitu, Pak, di sana dicantumkan? Sekian, terima kasih, Pak. Oke, baik Pak Fadri. Baik. Jadi sebenarnya pada intinya itu bisa Pak, pada intinya gitu bisa. Nah, cuman ini yang akan mempengaruhi itu kan karena di alurnya ya. Di alurnya program kita itu kan menggunakan kilo ya. Nah, cuman nanti kalau misalkan banyak permintaan yang seperti itu, nanti kita coba akan diskusikan lagi kepada IT atau mungkin tim kita ya, nanti apakah itu memungkinkan. Karena kan kalau kita menggunakan opsi pilihan berarti gitu ya. Nah, itu nanti kita ada banyak opsi begitu sih Pak Fadri. Tapi pada dasarnya nanti bisa, apakah nanti bisa
implementasikan atau seperti apa nanti kita akan coba informasikan di grup gitu, Pak Fatri. Itu sih Pak. Baik, terima kasih, Pak. Siap. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya, Mas. Tadi Mas. Oh iya, dari Pak Rifki dari Unif 807 ya. Silakan Pak. Izin Pak, kan untuk di kami kan ini ada data Pak. Jadi datanya itu pemasukan telur per hari. Jadi kayak kita itu telurnya di data per hari Pak. Contohnya di data itu ada tanggal sekian pemasukan 70 butir sampai 200 butir. Nah, contohnya. Itu di situ ada nggak Pak catatan itu Pak? Data telur pemasukan telur gitu. Terima kasih. Oke, baik Pak Rifki. Ya, itu masuknya di nanti recording Pak. Ya, jadi nanti di recording itu nanti kita ada yang namanya recording ya. Jadi catatan kandang bahasanya gitu. Jadi di situ gitu kita sangat lengkap. Ada yang kilo ya, kilonya berapa, yang super berapa, yang besar berapa, kemudian yang kecil berapa, ada yang rusak berapa, berapa butirnya, ada semuanya lengkap. Gitu. Jadi sebenarnya tadi yang ditanyakan Pak Fadri juga itu kira-kira mungkin ada hubungannya. Jadi begini, untuk telur masuk itu sebenarnya kan kita nyebutnya kita punya sebuah gudang begitu ya, gudang telur Bapak Ibu semuanya ya. Jadi gudang telur itu nanti kan ada suplai telur misalkan dari kandang A, B atau C nanti masuknya ke telur yang kilo itu sebenarnya gitu. Meskipun sebenarnya kalau Bapak Ibu itu pengennya nanti ada butir atau tray, itu kita bisa masuk di catatan sebenarnya gitu sih. Gitu. Gitu. Tapi nanti pada intinya itu Pak Rifki dari Yunif nanti bisa Pak itu. Jadi Bapak nanti bisa masuk ke recording hariannya ya. Kemudian nanti kita bisa download laporan. Nanti mungkin setelah sesi perkenalan di manual book ini selesai nanti kita akan coba praktekkan begitu ya Pak ya. Izin Pak. Oh iya, baik Pak. Satu pertanyaan lagi Pak. Silakan dari Pak Bara Pak ya. Iya Pak. Iya silakan Pak. Assalamualaikum Pak. Salam Ya, kenal salam. untuk semua orang yang ikut Zoom. Saya hanya ingin menambahkan tadi Pak dari penanya pertama soal telur masuk. Kebetulan kami di Sulawesi Selatan Pak. Jadi telur kami untuk penjualannya itu tidak pernah per kilo Pak. Kami per tere ya, atau kalau kami di Sulsel istilahnya per satu rak yang isi 90 butir. Saya hanya ingin menambahkan bahwa mungkin sebaiknya ada opsi telur masuk itu tidak harus per kilogram atau telur keluar itu tidak harus per kilo supaya kami yang tidak penjualannya tidak memakai istilah itu kami bisa isi dengan bagus karena kami mungkin nanti akan kebingungan Pak kalau misalnya sistemnya kami per tire yang 90 butir itu atau per kilo. Nanti kami bingung Pak ngisinya. Makasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Bara atas sarannya Pak. Baik, terima kasih semuanya. Nanti kita juga akan sampaikan juga ke official ya Pak ya, perihal permintaan ini. Karena ya itu tadi, memang kalau kita bicara telur masuk itu kan di Indonesia itu kan banyak sekali ya Pak ya. Ada kilo, nanti kita buat kilo, ada yang pengennya butir, ada yang kita buat butir, ada yang pengennya kilo. Nah, jadi memang nanti kita akan coba diskusikan lagi kepada official karena di sini memang banyak varian ya. Ada yang kita nyebutnya piring atau rak tadi atau yang tray ya Pak ya. Berarti kalau kita asumsikan 90 butir itu ada 3 tray ya Pak ya, mungkin 3 piring ya. Ada 3 piring, kemudian ada lagi butir tadi yang disampaikan juga ada lagi kilo. Oke, baik nanti kita akan coba discuss ya dengan tim IT apakah ini memungkinkan dan karena kebetulan alurnya ini panjang Pak, panjang ada hubungan dan sebagainya nanti kita akan coba sampaikan di update-nya di grup begitu ya. Oke, mungkin satu lagi dari Farm Bumdes Jaya ini dari tadi Mas Aditya belum dapat ini sebelum kita lanjut lagi mungkin satu lagi ya dari
BUMDes Jaya. Silakan Mas Adit. Halo, permisi. Sebelumnya maaf ya. Untuk penambahan saja sih dari apa? Untuk ya itu dari telur keluar masuk kan dari kita farm BUMDes Jaya Pati kan ada peternakan yang ayam produksinya ayam kampung. Jadi keluar telurnya itu per butir, Pak. Jadi Oke, gitu. oke. Nah, terus yang kedua kan tadi berbicara tentang HPP dari kemarin saya itu cari ulik-ulik web ini kok saya mencari keuntungannya itu dilihatnya dari mana saja gitu. Jadi selama 1 bulan ini kita untung berapa itu saya nggak tahu posisinya di mana. Terima kasih ya. Oke, oke. Baik, Pak. Baik. Jadi memang untuk keuntungan Pak itu masih belum terintegrasi di dashboard, Pak. Gitu ya. Kalau kita untuk melihat keuntungannya itu belum terlihat di dashboard. Jadi yang sudah kelihatan itu HPP-nya adalah HPP atau modal yang dibutuhkan untuk memproduksi telur itu dalam butir atau dalam bentuk kilo begitu Pak Adit. Nah, karena gini, karena kan kita juga punya penjualan ya. Jadi penjualan kita itu bahasanya itu apa ya? Penjualan kita itu kan banyak begitu ya, banyak. Nah, jadi penjualan ini tuh masih belum bisa disinkronisasi dengan kira-kira modal yang dikeluarkan pada hari ini. Itu karena itu tadi kita kan menggunakan software yang kira-kira mungkin belum begitu advance. Jadi kita agak dibatasi, Pak. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ketika misalkan kita update itu nanti seperti kemarin ya kita ada update data, kemudian ada tambahan ya. Itu nanti kita akan langsung update dan langsung masuk ke menu Bapak Ibu semuanya gitu. Tapi itu tidak jadi masalah buat kami sih Pak. Memang itu menjadi masukan juga gitu ya. Jadi nanti kita akan coba open discuss juga kepada apa namanya tim-tim IT kita karena kebetulan software kita kan middle software Pak, belum yang software advance yang bahasanya kita bisa customize kira-kira dengan beberapa request yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan gitu karena ya itu tadi domain kita kan masih gratis lah biasanya gitu. Oke, baik Pak Adit, terima kasih atas masukannya. Nanti kita akan coba discuss ya. Sekarang kita akan lanjutkan ya Bapak Ibu semuanya ya. Oke, Bapak Ibu semuanya kita lanjutkan di menu tugas ya, menu daftar tugas. Mungkin di manual book ini sudah dipelajari beberapa ya. Jadi menu tugas yang tadi saya sampaikan itu bisa nanti menjadi pengganti di papan catatan ya Bapak Ibu semuanya. Itu. Ini kita agak ringkas waktu nanti supaya kita bisa praktek di ultraboard ya, apa ultraboardnya ya. Oke, mungkin ini sudah bisa dipraktekkan ya Bapak Ibu. Saya rasa sih juga sudah dicoba kemarin kira-kira. Untuk di menu data kandang, saya rasa sih mungkin tidak ada masalah ya. Di menu data kandang ini adalah master kandang Bapak Ibu semuanya untuk melakukan recording. Kemudian yang kelima ini kita juga ada data menu daily recording ya Bapak Ibu semuanya ya. Daily recording itu yang tadi yang sempat kita bicarakan, sempat kita bahas ya. Kita ingin melihat HPP butir dan kilonya. Itu nanti juga data recording yang ada di sini. Mohon maaf Bapak Ibu ini kebetulan saya punya banyak burung Pak. Jadi agak ini ya. Nah, di sini di form entry ya, di proses masuknya data recording ini kita bisa memilih kandang yang nomor berapa itu disesuaikan dengan master kandang gitu ya. Mungkin buat Bapak Ibu ini mungkin yang baru input ya, baru melakukan penginputan itu kan punya data ya, data lama 3 atau 6 bulan yang lalu itu nanti bisa dimigrasi data Bapak Ibu. Cuman masuknya tidak di sini ya, nanti masuknya langsung ke sheet. Maksudnya langsung ke sheet. Jadi mungkin Bapak Ibu mungkin manual ya harus input satu persatu gitu itu mungkin sangat melelahkan. Nah, itu Bapak Ibu semuanya bisa langsung masuk ke Google Sheet, nanti bisa langsung masuk di situ dan di copy paste ya. Nanti kita akan tunjukkan, Pak. Gitu. Nah, ini yang tadi kita sebutkan, Pak. Jadi cara melakukan migrasi data secara cepat ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi di bagian uh, recording ya, itu untuk 3 atau 6 bulan itu Bapak harus masuk ke Google Sheet-nya. Nah, catatannya itu email pada saat pertama kali masuk ya, itu jangan sampai hilang Bapak Ibu ya.
karena database-nya si Web Ultra ini dia masuknya di Google Sheet itu Bapak Ibu. Gitu. Jadi masuk di Google Sheet ya. Jadi nanti kita bisa melakukan penginputan di sana asalkan nanti datanya benar. Nah, sehingga nanti yang ada di listbox ini nanti dia akan terupdate. Gitu. Itu salah satu cara untuk melakukan migrasi data secara besar ya begitu. Gitu. Contohnya misalkan hari ini bulan April ya, misalkan Bapak punya catatan bulan Januari, Februari, Maret ya, itu nanti bisa di migrasi data. Dari mana ya? Dari Google Sheet ini tadi. Gitu. Nah, jadi di sini prosesnya kalau misalkan nanti Bapak Ibu udah pernah buka di Google Sheet, kita masuk di kolom biru ini ya Bapak Ibu ya. Nanti kita isi di sini, misalkan kandang berapa, kandang A atau kandang F. Jangan lupa kandang ini nanti namanya disesuaikan dengan master data yang Bapak Ibu daftarkan. Jangan sampai salah ejaannya, karena nanti dia nggak akan masuk. Gitu ya. Ketika data di sini nanti sudah ada, nanti Bapak tinggal copy paste saja ke bawah. Di copy paste mungkin ada yang sedikit selisih atau apa nanti bisa diedit di sini ya. Jadi nanti kita tinggal mengupdate saja yang ada di Google Sheet apa yang ada di Web Ultranya gitu. Nanti kita juga akan tunjukkan ya mungkin untuk yang contoh. Nah, jadi contoh kita filter nanti di kandang F ini ya, apakah validasinya sudah masuk. Nah, nanti datanya kalau memang sudah masuk berarti Bapak Ibu semuanya sudah melakukannya dengan benar. Kalau datanya belum masuk berarti ada data yang kira-kira salah. Salahnya itu bukan di recording yang lain, tapi biasanya di kandangnya. Nah, misalkan kandang F atau kandang A atau ada spasi. Nah, itu mungkin nanti ada apa namanya? Ada spasi lah gitu kira-kira. Nah, cuman kalau misalkan Bapak Ibu semuanya pengen melakukan migrasi data ya, itu nanti bisa kita bantu ya. Kita ada paketnya untuk migrasi data. Jadi nanti kalau misalkan bingung, yang penting syaratnya kita ada kertas catatan ya, kertas catatan dari kandang nanti kita bisa inputkan di sana Bapak Ibu semuanya. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat data misalkan dari tahun 2025, nah itu bisa ditarik datanya semuanya. Oke, untuk data vaksin ini sebagai pelengkap ya, ini sudah kita lengkapi juga, dilengkapi juga dengan drop down list ya teman-teman, apa Bapak Ibu semuanya ya. Jadi nanti sudah ada nama-nama vaksinnya gitu, atau ada vaksin lain yang mau dimasukkan nanti silakan, karena di situ kita ada file yang lain-lainnya gitu. Nah, ini yang tadi yang sempat dibilang untuk telur masuk ya Bapak Ibu ya. Jadi memang telur masuk itu kita nyebutnya di bagian ini kita sebut sebagai gudang telur. Nah, jadi gudang telur itu nanti masuknya di sini ya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu semuanya bisa mengkontrol keluar masuknya telur. Cuman tadi kita juga sempat ada masukan juga ya untuk Bapak Ibu nanti kita akan coba tampilkan. Jadi sebenarnya yang masuk di telur masuk itu sudah ada butirnya Bapak Ibu ya. Sudah ada butir kilo apa butir dan juga kilo. Nanti mungkin kita akan discuss juga dengan tim-tim IT kita apakah nanti bisa kita tampilkan di bagian dashboard overview-nya ya supaya nanti bisa di apa namanya bisa kita integrasikan lah begitu Bapak Ibu. Oke, di menu penjualan ini tadi juga sudah disampaikan ya, dan ini ada fitur baru. Ini di bagian penjualan ini bisa diedit lagi. Jadi contoh misalkan Bapak Ibu semuanya ada pembelian yang sifatnya hutang begitu ya. Nah, nanti bisa dicari di filter ya. Kalau memang misalkan pengen melihat bagian mana atau orang mana yang masih hutang, nah itu bisa dicek lagi. Kalau memang misalkan sudah membayar, itu bisa langsung dirubah statusnya menjadi tunai. Begitu ya. Itu kemarin kita sudah ada update itu. Dan di bagian buku keuangan ya Bapak Ibu semuanya, di sini kita ada data pemasukan ya. Ada data pemasukan, kemudian ada data pengeluaran, ada operasional juga ya. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya bisa mencari pengeluarannya di sini atau ada pemasukan dari mana.
itu nanti bisa dicari di bagian sini atau di input, nanti laporannya pun juga akan keluar. Oke, di menu stok masuk ya, di menu stok masuk ini, oh sorry, ada kelewatan. Jadi menu master stok ya Bapak Ibu ya, ini master stok itu kita harus daftarkan stok barang dulu sebelum kita input stoknya. Kalau misalkan kita mau input stok di sini, kalau ininya tidak didaftarkan ya, misalkan ada CP522, CP524, ini nggak didaftarkan, nanti mereka nggak akan keluar di sini. Jadi kalau misalkan kita mau menambah menu stok, nanti tidak akan terupdate ya secara otomatis di bagian di sini. Jadi kalau misalkan kita mau tambah data ya, nanti mereka tidak akan keluar Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian ada lagi menu stok luar ya. Menu stok luar itu adalah berdasarkan kebutuhan kandang. Contoh misalkan hari ini kita mengeluarkan 1 ton untuk seminggu ke depan. Nah, itu nanti ada pengeluarannya di situ. Nah, jadi di situ sudah kita lengkapi juga digunakan itu untuk kandang nomor berapa. Nah, jadi itu nanti kita bisa tinggal tarik data saja. Misalkan kebutuhan di kandang A hari ini berapa, di kandang B hari ini berapa, kandang C berapa. Nah, nanti akan ketahuan semuanya. Asalkan kita disiplin melakukan penginputan begitu ya Bapak Ibu semuanya, atau melakukan laporan datanya di sini. Nah, di sini juga ada menu data supplier ya Bapak Ibu semuanya. Jadi misalkan Bapak Ibu semuanya punya data supplier ya, data pulet, supplier pulet atau supplier DOC atau supplier kandang, itu nanti bisa dimasukkan semuanya di sini. Ya, ada nomor teleponnya ya, itu nanti bisa dimasukkan juga supaya ya kira-kira ini sebagai database kita lah gitu kan. Gitu. Jadi bisa aman lah. Atau mungkin di sini kita punya supplier yang bermasalah. Nah, nanti diganti saja statusnya menjadi bermasalah gitu. Jadi kan harapannya ke depannya misalkan supplier ini penipu misalkan gitu. Nah, jadi harapannya nanti supplier itu sudah kita blok gitu supaya tidak bisa masuk di di lini bisnis kita gitu. Oke, kemudian kita ada menu data customer Bapak Ibu. Menu data customer ini juga sebagai tambahan saja supaya mungkin Bapak Ibu semuanya untuk memanajemen bisnisnya yaitu bisa lebih bagus lah gitu. Jadi ada data customer besar misalkan Bapak Ibu atau BUMDes Jaya misalkan itu supply ke MBG misalkan SPPG Lamongan misalkan nomor berapa, itu kan termasuk customer loyal juga ya, termasuk customer besar. Nah, itu nanti bisa didaftarkan di sini. Oke, kemudian kita ada lagi data, oh ini double ya. Nah, ini ada data komplain. Nah, jadi data komplain ini adalah sebagai data tambahan saja. Kadang sesuatu hal yang kecil itu kan tidak pernah kita catat ya Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah komplain. Nah, jadi komplain ini adalah penting juga untuk melakukan evaluasi Bapak Ibu semuanya ya di kandang ya. Nanti kalau memang misalkan Bapak Ibu melakukan ada komplain misalkan dari luar, ternyata telur yang dikirim seminggu yang lalu busuk atau apa misalkan ya, ini sebagai contoh saja misalkan. Nah, itu kira-kira kenapa? Nah, jadi nanti kita bisa melakukan evaluasi Bapak Ibu semuanya. Jadi misalkan tanggal 2 bulan 4 di sini produk yang dikomplain adalah telur mengalami busuk, misalkan dari mana? Customer Jakarta, tindakannya apa, pencegahannya apa. Nah, nanti ini bisa kita lakukan evaluasi supaya tidak kejadian kembali begitu. Atau misalkan ayam pulet mengalami kematian misalkan yang setelah dikirim begitu ya, misalkan Bapak Ibu juga produksi pulet ya atau layer yang bisa dilakukan pengiriman juga gitu. Nah, ini bisa dilakukan dimasukkan di data komplainnya di sini. Nah, di sini juga ada menu data insiden. Nah, data insiden itu misalkan ada sesuatu yang fatal misalkan, atau kejadian-kejadian yang misalkan di luar kendali kita misalkan. Nah, itu bisa juga dimasukkan di sini Bapak Ibu semuanya. Gitu. Jadi ini untuk pelengkap saja sih sifatnya gitu. Dan ini juga kita ada menu papan catatan ya. Menu papan catatan itu kita sebut sebagai rencana kerja lah, kira-kira seperti itu. Jadi misalkan Bapak Ibu semuanya ini sebenarnya untuk menggantikan notebook sih, notebook ya, untuk menggantikan notebook, bisa menggantikan papan juga, cuman ini tidak terintegrasi dengan alarm. Cuman ini untuk mencatat agenda-agenda yang kira-kira butuh catatan yang agak panjang ya, atau mungkin butuh catatan yang kira-kira misalkan
perlu dilakukan evaluasi atau seperti apa. Nah, itu bisa juga di sini, tapi ini sifatnya sementara. Itu bisa di sini. Nah, kemudian untuk fitur yang terakhir, Bapak Ibu, ya, sebelum masuk ke aplikasi ya, kita ada fitur tentang aplikasi. Nah, fitur tentang aplikasi ini kalau Bapak Ibu semuanya masuk ya, nanti akan terintegrasi juga dengan website ya, website kita, di mana di situ kita ada analisis kelayakan usaha, ada lagi update telur per hari, kemudian ada lagi untuk analisis pasar lokal. Misalkan Bapak Ibu semuanya pengen masuk di desa Bapak Ibu semuanya gitu. Seperti saya, kebetulan kita di Trenggalek kan juga masuk di sebuah desa dan kebetulan 90% market share kita supply dari tempat kita semuanya. Nah, jadi nanti itu bisa masuk ke sini Bapak Ibu semuanya ya. Oke, seperti itu untuk pengenalan dashboardnya. Saya rasa ini sudah selesai. Mungkin kita bisa praktek ya, ada waktu 1 jam kira-kira Bapak Ibu. Atau mungkin kita ada pertanyaan lagi sebelum masuk ke website ya, ke Web Ultra, mungkin 2 pertanyaan saja kira-kira. Oh ya, silahkan Pak Rifki dari Unif 807, silahkan Pak. Izin Pak, untuk kami kalau boleh nanti kalau ada waktu luang dikenalin juga yang Excel Mas, yang apa? Oh, iya. Yang offline. Kami Hmm. soalnya juga lebih suka data yang offline sih, yang Excel itu. Demikian Mas, terima kasih. Oke, oke. Siap, siap, siap. Baik, baik Pak Rifki. Nanti kita coba ini kan Pak, apa namanya, coba share ya untuk proses di bagian Excel-nya begitu. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke Web Ultra, Bapak Ibu, silahkan yang mau bertanya. Atau jika dirasa cukup, kita masuk ke Ultra ya, teman-teman ya. Selamat siang Pak. Mohon izin Pak, kalau untuk Iya, Pak. data ayam petelur ini bisa nggak dirubah dalam bidang pertanian Pak? Oh iya, Pak Rifki ya, Pak ya. Iya, Oh iya, untuk pertanian itu mohon maaf maksudnya gimana, Pak? Kita belum ini sih, belum belum terkopi kita, Pak. Gimana? Nah, izin Pak. Nah, jadi kan di Bantuan kami kan ada namanya kan Hanpangan Pak, ketahanan pangan. Jadi di situ kan ada pertanian dan peternakan. Jadi contoh datanya Hmm. sama sih Pak. Untuk yang di Excelnya itu hampir sama. Cuman tinggal ngubah bentuknya aja. Karena di pertanian ada namanya modal, terus penjualan, laba rugi gitu Pak. Cuman gitu aja sih Pak Hmm. rumahnya. Ya, 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 ya. Nanti coba kita pelajari dulu, Pak, untuk apa namanya, untuk proses atau lini alur bisnisnya ya, kira-kira gitu. Mungkin nanti Pak Rifki bisa kita bisa chat-chatan lah, mungkin nanti setelah ini selesai ya, Pak ya. Oke siap Pak. Terima kasih Pak ya. Siap, siap. Oke, baik kita masuk ke Ultraboard ya Bapak Ibu semuanya. Untuk menyingkat waktu, kita punya waktu 1 jam, kira-kira nanti 40 menit saja, dan selebihnya nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab atau sharing ya, yang kira-kira lebih detailnya seperti itu. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu semuanya ya?
izin Pak, untuk kami untuk yang di link web ini kami sudah jelas sih Pak. Dari penjelasannya, dari bentuk sebenarnya itu sudah jelas. Dua. Oke, siap-siap baik Pak. Oke, jika datanya sudah masuk ya di layar, ya jadi nanti untuk teman-teman semuanya, kalau yang kemarin mungkin masih ada kendala ya, jadi nanti di sini kita akan coba simulasikan, kita praktekkan ya. Jadi mungkin langkah pertama ya nanti Bapak Ibu semuanya untuk proses master kandang itu pertama kita harus masuk ke data kandang dulu Bapak Ibu ya. Masuk kandang dulu. Nah, kalau misalkan datanya tidak keluar, biasanya itu belum di-refresh atau di sini itu kita clearkan saja. Ya, jadi di sini kan ini kan ada filternya ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini itu bisa kita hilangi saja gitu. Atau misalkan kita registrasi ya, registrasi untuk kandang G misalkan gitu ya. Kita masuk kita registrasi untuk kandang G ya. Jadi ini kita untuk yang baru saja ya supaya mungkin nanti biar memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan prosesnya ya ini secara live. Kode asetnya misalkan KG itu kandang G kemudian strip tanggal registrasi hari ini 050426 begitu. Jenis ayamnya ini bisa diisi terserah, kita isi kira-kira Lohman begitu. Kemudian kira-kira populasi 100 gitu ya. Ini kita untuk percobaan dulu. Anggaplah investasinya kira-kira 25 juta misalkan. Suppliernya misalkan AB Farm gitu. Masuk minggu ya. Misalkan Bapak Ibu semuanya mengisi di bagian masuknya ini adalah 16 minggu. Nanti secara otomatis Expired ini akan mengisi data otomatis ketika Bapak Ibu mengisi di masa akhir. Nah, contoh misalkan Bapak Ibu akan menentukan masa akhirnya itu di 80 minggu. Nah, nanti otomatis expirednya itu akan terisi secara otomatis. Berarti kira-kira di tanggal 27 bulan 6 2027 mereka sudah afkir. Atau misalkan pada saat itu produktivitas masih 60% atau 70%. Nah, masih bisa dipertahankan lah gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya data ini untuk mencatat atau untuk reminder kita, mengingatkan kita kira-kira kapan terakhirnya gitu ya. Catatan oke, kita simpan. Ini saat proses seperti ini mungkin internetnya harus bagus ya Bapak Ibu semuanya. Biasanya kalau nggak bagus biasanya dia agak ini agak apa namanya agak terputus biasanya gitu. Oke, nah setelah itu selesai ya Bapak Ibu ya nanti jangan lupa kita klik refresh ya kita klik refresh. Jadi setiap kita melakukan update data atau penambahan data itu kita harus refresh. Nah seperti ini kita refresh ya. Kita cari kandang G. Nah di sini sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Atau kalau misalkan Bapak Ibu bingung, di sini kita tinggal klik saja kandang G. Kira-kira muncul nggak? Nah, di sini sudah ada. Ya, sudah ada. Nah, ketika data ini sudah ada, langkah selanjutnya kita harus mengisi di daily recording. Kita mengisi di daily recording ya, Bapak Ibu. Nah, ini kita tambah data di sini. Kita pilih nama kandangnya. Contoh ini kandang G yang sudah kita daftarkan ya. Nanti secara otomatis di sini sudah ada datanya ya. Nah, total aktif di sini ya, ini akan nanti mengkalkulasi. Contoh, ada kematian 1 hari ini di kandang. Nah, nanti akan mengisi total aktif yang ada di sini. Nah, ya, jadi untuk Bapak Ibu semuanya, nanti ini kalau memang misalkan datanya ini kira-kira perlu disesuaikan, itu nanti tinggal disesuaikan saja. Karena kan untuk total aktif ini kan nanti mengkondisikan ya. Dan kematian ini kan, sorry, di bagian total aktif, mohon maaf Bapak Ibu, ini burungnya agak nakal. Oke ya, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, jadi untuk di bagian ini, untuk pengisian ya, kira-kira dari 100 itu kita ada telur rusak 2 begitu.
Ada yang kecil, sedang itu ada 15 misalkan. Telur besar supernya kira-kira ada 75 begitu. Sorry, ada 65 begitu kira-kira. Kemudian, nah di sini HD kilo itu harus kita isi secara manual. Ya, jadi contoh misalkan kita isi kira-kira ada 5 kilo ya, mungkin ini hanya sebatas contoh saja ya, misalkan kita isi 5 kilo misalkan. Nah, nanti secara otomatis HD persennya ini nanti sudah kelihatan Bapak Ibu semuanya ya. HD persennya ini menjumlah ya, mengkalkulasi secara otomatis dari HD butir. Nah, FCR ini nanti hubungannya dengan konsentrat. Nah, ketika misalkan kita mengisi konsentrat, di bagian sini kita isi konsentratnya 110 gram misalkan, atau 120 gram. Nah, sumber konsentratnya dari pabrikan misalkan, kalau kita menggunakan pabrikan full ya, harga konsentratnya berapa misalkan hari ini 7.500 per kilonya. Nah, jadi total kebutuhan konsentratnya itu 11,88 yang ada di kandang. Kemudian kita butuh untuk FCR-nya 2,38. Nah, vitamin ini kalau dari kita, saran kita adalah tetap diisi, Bapak Ibu. Kenapa? Kadang vitamin itu tidak dihitung. Nah, cara menghitungnya nanti kita coba akan share di grup ya. Karena meskipun sebenarnya nilainya kecil sih di sini. Jadi ini harus tetap dimasukkan. Contoh di sini saya isi tetap 2.500 karena di sini akan menentukan HPP. Tenaga kerja misalkan, tenaga kerja kita harus tetap isi kira-kira 5.000 misalkan gitu. Ya, jadi nanti ini tuh untuk menentukan ini Bapak Ibu semuanya ya. Total operasional di kandang itu berapa hari ini. Kemudian itu nanti terkalkulasi otomatis di HPP kilo dan HPP butir. Ada biaya lain-lain, misalkan hari ini ada listrik dan sebagainya. Misalkan kalau kita buat koefisien, itu rata-rata untuk menghidupi di 100 ayam itu kita butuh listrik atau air kira-kira mungkin kita ambillah 2.500 lah kira-kira per hari gitu ya. Nah, jadi di sini ketemu total operasional di kandang itu untuk menjalankan bisnis 100 ekor ya. Mohon maaf ini di luar aset, tapi ini kita bicara operasional, jadi ada konsentrat dan sebagainya, tenaga kerja dan sebagainya. Itu kita butuh total operasional 99.100. Nah, 99.100 itu untuk menghasilkan 1 kilo dan juga 1 butir itu berapa modalnya? Nah, ini nanti dibagi dengan jumlah kilo dan jumlah butir yang sudah ada di sini. Nah, maka dari itu hasilnya ini. Ya, jadi kita butuh 19.820 untuk menghasilkan atau untuk memproduksi telur dalam 1 kilo dan juga Rp1.209 untuk memproduksi telur dalam bentuk butir. Itu kita simpan. Kemudian setelah disimpan kita refresh. Nah, secara otomatis kita akan coba cari dulu kandang G ya. Kandang G. Nah, ini kandang G-nya sudah ada Bapak Ibu semuanya ya. Sudah ada Bapak Ibu semua. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu bingung, misalkan tadi kita sudah sempat bahas juga bagaimana cara melakukan recording 2 atau 3 bulan sebelumnya. Nah, itu kan kalau misalkan kita menginputnya di sini satu persatu, itu kan juga agak susah ya Bapak Ibu ya. Jadi kita agak kewalahan lah untuk melakukan proses yang di bagian penginputan data kalau misalkan kita coba satu persatu. Ya, jadi mungkin kita akan coba masuk ya. Kita akan coba masuk di proses di Google Sheet. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu membuka Google Sheet ya, nanti bisa bisa dicek ya. Bisa dicek. Nah, caranya seperti apa? Nah, nanti kita masuk ke Google Sheet. Apakah tampilannya sudah ada Bapak Ibu? Oke, sudah ada ya. Nah, jadi kalau kita sudah masuk di kandang G, ini kan kita akan simulasinya mau coba input data di bulan Maret begitu ya. Di bulan Maret, tanggal 1 Maret sampai 31 Maret gitu. Misalkan Bapak Ibu semuanya dapat
ultraboardnya itu di hari ini. Otomatis kan data kemarin itu kalau kita mau input satu persatu kan susah ya. Nah, jadi kita masuk ke sini ya. Kira-kira ini hanya contoh saja, nanti bisa disesuaikan di kebutuhan kandang. Ya, jadi di bagian ini tuh kita copy ya, Bapak Ibu semuanya. Kita nanti copy ya. Jadi mungkin cara kopinya ini harus di laptop Bapak Ibu, biar mudah. Sebenarnya di HP juga bisa. Nah, cuman kalau di HP kan layarnya kecil ya. Nah, mungkin untuk copy ya itu bisa ditekan Ctrl C ya. Nanti ini bisa disesuaikan dengan sana ya. Nanti kita taruh di bawahnya sini ya. Kita copy paste seperti ini ya. Kita rubah data dulu yang ada di sini. Misalkan kita butuh di tanggal 1 ya. Oh, sorry. Kita di tanggal 1. Ya, di sini. Jadi kita mau recording data dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 30 Maret ya. Sebentar. Maret itu sampai tanggal 31. Jadi Maret sampai tanggal 31. Nah, oke, setelah data ini ada, nanti kita copy paste lagi ya. Kita buat tanggal 1 dulu sampai tanggal 3. Ini untuk cara cepat saja, nanti bisa disesuaikan di kebutuhan kandang karena ini kan kita copy paste ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya nanti datanya bisa cepat begitu. Nah, kita blok yang di bagian setelah tanggal 1 itu kira-kira sampai di sini. Sampai di sini dulu ya. Nah, nanti kita coba masukkan tanggalnya itu kandang G ya, kandang G. Oke. Oke, di sini ya. Kita rubah ini menjadi tanggal 2. Oke, nah ini tidak perlu mengubah satu persatu nanti ya. Ini cukup kita blok saja yang di bagian atas tanggal 1 dan tanggal 2 misalkan. Kemudian nanti sampai ketemu tombol plus seperti ini. Ya, ada tombol plus seperti ini. Kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah. Nah, nanti tanggalnya akan menyesuaikan, dia akan urut Bapak Ibu ya. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ini kita coba tambahkan sampai tanggal, nah ini sudah tanggal 31 ya. Nah, ini kita akan coba copy paste yang di bagian sini supaya datanya lengkap. Nanti kita isikan lagi di bagian sini ya. Jadi ini tuh hanya contoh ya Bapak Ibu ya, supaya mungkin datanya lebih cepat. Bapak Ibu mungkin kalau misalkan sudah punya apa namanya web ultranya ya. Nah, oke, jadi di sini datanya sudah masuk Bapak Ibu. Jadi kita punya data tanggal 1 bulan 3 sampai tanggal 31 bulan 3 ya. Itu untuk di kandang G. Ya, untuk di kandang G. Jadi sekali lagi ini kita punya data kandang G tanggal 1 sampai tanggal 31 Maret. Nah, karena kita mau backdate ya. Nah, setelah ini kita masuk ke dashboard ultra lagi ya. Kita masuk ke dashboard ultra lagi. Oke, nah langkah yang pertama kita harus refresh dulu di sini. Oke, kalau kandang G, nah ini kan kita belum ada ya datanya ya. Nah, datanya belum terupdate ya yang Maret. Nah, kalau ini belum ada, nanti kita coba buat pancingan ya. Kita data ini kita edit. Data ini kita edit. Data ini kita edit, kita simpan lagi. Kita tunggu sebentar. Kemudian nanti setelah itu kita refresh. Oke, kita cari di kandang G ya. Nah, ini datanya sudah masuk ya Bapak Ibu ya. Kelihatan ya mungkin ya. Jadi ini kita datanya sudah masuk. Mungkin kalau misalkan bingung, kita cari filternya di sini. Ini kita hapus. Kita cari di kandang G.
kita sesuaikan filternya mulai bulan 1 sampai mulai tanggal 1 bulan 3 sampai tanggal 31 bulan 3. Nah, nanti datanya akan muncul Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah ada semuanya Bapak Ibu. Jadi dari tanggal 1 ya, ini tanggal 2, tanggal 3 dan seterusnya sampai tanggal 31 itu datanya sudah muncul. Nah, itu adalah cara cepat melakukan migrasi data tanpa input satu persatu. Kalau misalkan datanya ada 3 atau 6 bulan bisa Pak, bisa. Asalkan yaitu tadi kita harus bisa masuk ke Google Sheet-nya. Nah, kalau misalkan kita mau download laporan, kan kita sudah punya database ini ya. Kita download laporan, kandang G ya, di bulan Maret. Kita tinggal klik saja Excel yang ada di sini ya. Kita nanti disuruh untuk mengisi password verifikasi. Kemudian nanti kita tinggal verifikasi dan laporannya akan terdownload. Kita akan coba cek di laporannya. Oh, sebentar, ini laporannya. Apakah laporannya sudah kelihatan Bapak Ibu? Sebentar, ini ada gangguan server Bapak Ibu, sebentar kita ada. Oke, nah tadi kita download Excel di sini ya Bapak Ibu. Oke, ini kita verifikasi. Kita masuk ke data farmbot yang sudah terdownload. Oh, di screen-nya tidak kelihatan ya, sebentar. Screen-nya tidak kelihatan, kita akan stop dulu. Nah, ini adalah data Bapak Ibu yang sudah dikumpulkan. Ya, jadi data ini sudah dikumpulkan atau yang sudah terdownload ya, begitu. Nah, ini nanti datanya tinggal dirapikan saja untuk kandang G ya Bapak Ibu. Jadi di sini tinggal dirapikan, nanti tanggalnya sudah lengkap semuanya tanpa merusak data catatan yang pertama. Nah, ini kan kalau di kertas kita kan agak susah ya. Kalau misalkan kita mau narik data, itu nanti seperti apa prosesnya ya, itu nanti kita nggak punya data cadangan. Nah, kalau di digital nanti ini sudah kelihatan semuanya. Oke, kita kembali lagi ke screen yang ultra. Oke, baik. Jadi kalau misalkan tadi kita sudah belajar untuk proses daily recording ya, Bapak Ibu, itu prosesnya seperti itu ya. Prosesnya seperti itu untuk melakukan migrasi data, cara filtering, cara memfilter dari bulan ke bulan, cara filter kandang, ya itu bisa langsung dilakukan di situ. Oke, nah kemudian di bawahnya kita ada data vaksin ya, Bapak Ibu semuanya. Kita ada data vaksin. Nah, data vaksin ini adalah data ya kira-kira untuk mendukung ya, daripada mungkin nanti kita masih tetap kembali ke kertas kan nanti juga kita agak susah. Nah, misalkan di kandang G ya, kita mau nambahkan vaksin ya. Hari ini kita ada vaksin di kandang G, kita umur ayamnya misalkan hari ini tuh yang sudah masuk tadi 16 ya. Pilih jenis vaksinnya,
ND misalkan, metodenya apa, misalkan tetes mata, tetes hidung, spray, injeksi, tusuk sayap dan sebagainya. Jadi ini bisa dilakukan juga, misalkan dosisnya berapa, 16 mili, misalkan petugasnya siapa. Kalau misalkan petugasnya dokter ya dikasih keterangan dokternya siapa, jadi supaya ada track recordnya, misalkan dokter Irwan misalkan begitu ya. Kalau ada biayanya silahkan diisi juga, biayanya kira-kira berapa, 50.000 misalkan. Kemudian catatannya oke lah gitu ya. Jadi nanti di sini kita bisa langsung bisa update semuanya ya, bisa langsung kelihatan semuanya. Oke, jangan lupa kita filter lagi supaya datanya muncul. Di sini nggak muncul karena filternya masih nyantol ya. Nah, ini udah masuk. Data udah masuk ya di sini. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu semuanya, contoh kita pengen lihat laporan vaksin di kandang G nih dari tanggal berapa ke berapa, itu nanti semuanya juga bisa Bapak Ibu. Jadi kita cari data di sini nanti ya, kandang G ditulis lah gitu. Atau kandang B misalkan nggak ada datanya ya. Karena di situ kita belum melakukan daily data vaksin gitu. Oke, mungkin selebihnya untuk di manajemen kandang itu. Nah, ada database ya, di sini ada data karyawan. Data karyawan silahkan ditambahkan ya, posisinya sebagai apa, jabatannya apa, gajinya juga ada, gajinya berapa, itu juga bisa ditambahkan ya Bapak Ibu. Atau misalkan karyawan itu sudah keluar, misalkan kapan, bermasalah karena apa, misalkan karena mencuri misalkan atau apa. Nah, itu nanti bisa juga teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya ya dirubah di sini. Jadi supaya nanti kita juga bisa tahu track recordnya karyawan itu seperti apa gitu. Kan biasanya kan 2 atau 3 tahun lagi mereka pengen balik lagi kerja gitu. Nah, jadi kita punya track recordnya. Jadi selama kerja di apa di kandang ternyata bermasalah. Nah, itu nanti ada juga. Ada data supplier ya, di sini data supplier teman-teman semuanya juga saya rasa sih prosesnya sama. Setelah di input nanti kita juga ada proses di apa namanya, refresh data ya. Jadi ini buat Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya tekankan kalau misalkan Bapak Ibu sudah melakukan penginputan data ya, itu nanti jangan lupa di refresh ya, di refresh. Ini untuk pengecualian, untuk yang penjualan itu refreshnya 2 kali Bapak Ibu. Jadi untuk merubah tunai ke hutang kita ada rules atau kita ada aturan itu di webnya itu atau di programnya itu harus di refresh 2 kali supaya apa? Supaya datanya tidak bertabrakan begitu. Oke ya, jadi kita di database ada data karyawan, ada data supplier, ada data customer. Data customer juga sama, ini nanti bisa ditambahkan, misalkan customernya bermasalah, misalkan, nah itu nanti bisa juga gitu, misalkan. Jadi kita punya satu data yang kira-kira bisa mengcover seluruh bisnis yang kita jalankan begitu, Bapak Ibu semuanya ya. Nah, kemudian di sini juga ada data aset ya. Data aset ini mungkin nanti juga ke depannya kita juga ada fitur untuk melihat kekayaan, misalkan data aset kita ada berapa, data utangnya ada berapa ya. Mungkin nanti di perjalanan kita juga ada pembaruan, dan kalau di web itu kita lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel artinya seperti mungkin Bapak Ibu semuanya yang kemarin sudah kita lakukan update itu tanpa merusak data gitu. Jadi tidak perlu khawatir data hilang, jadi nanti datanya akan tetap aman gitu. Kemudian ada lagi data komplain ya Bapak Ibu. Data komplain itu yang tadi sudah kita sempat sebutkan juga ya. Data komplain itu meliputi ada data yang kira-kira telurnya bermasalah begitu ya. Ada kira-kira ada data yang telurnya misalkan apa, ayamnya nggak sampai lokasi atau ada kematian. Nah, itu nanti bisa juga. Ada lagi data insiden ya di sini ya. Kemudian ada lagi ya, ini yang kita masuk ke logistik ya Bapak Ibu. Kita masuk ke logistik di bagian telur masuk ya, di bagian telur masuk gitu ya. Nah, jadi contoh misalkan kita masuk ke bagian ini ya, untuk telur masuk ini adalah gudang besarnya. Jadi gudang besarnya ini nanti terintegrasi dengan yang di bagian depan ini Bapak Ibu. Jadi di bagian depan ini kita ada yang namanya ini ya, apa namanya, laporan telur masuk ya Bapak Ibu ya. Ada laporan telur masuk, kemudian ada laporan telur keluar dan stok keluar. Nah, itu datanya dari mana? Itu datanya dari sini Bapak Ibu.
dari data telur masuk ini. Ya, ini tadi juga terima kasih sudah ada masukan. Nanti kita akan coba cek apakah dari program nanti masih bisa tercover dari yang kebutuhan yang diinformasikan. Cuman untuk saat ini alternatif yang bisa kita berikan adalah menambahkan di menu catatan. Jadi contohnya, oke, jadi kita lihat baik-baik ya Bapak Ibu, di bagian dashboard ya, itu kita punya telur masuk 5.146. Ya, kita akan coba menambahkan data masuk ya, telur masuk. Nah, kita akan mencoba menambahkan data masuk ya di sini, tanggal hari ini, itu dari kandang G, misalkan ada telur masuk, ini bisa diisi super kilo berapa, super butir berapa, dan sebagainya ya. Contoh misalkan kita ada 15, misalkan ini ada 2 kilo ya, super butir ini kalau tidak diisi juga tidak jadi masalah kalau memang misalkan terlalu lama. Kalau misalkan yang diisi butirnya, dia tidak akan bisa mengirimkan di dashboardnya gitu. Jadi mungkin nanti ini juga bisa kita jadikan opsi ya. Terus sebagai telur masuk ada butir, ada kilo, dan juga ada tray mungkin sesuai permintaan. Tapi ini masih alternatif, nanti kita buatkan di catatan sini Bapak Ibu ya. Jadi contoh di sini ada super kilonya ada 2 kilo misalkan. Sorry, ini kita sebagai acak aja ya. Kita isi sebagai super kilonya ada 5, kemudian besar kilonya ada 5 misalkan. Kemudian sedangnya juga ada 5, kecilnya juga ada 5. Atau ini nanti bisa disesuaikan dengan kategorinya masing-masing. Atau misalkan kita hanya punya besar, sedang, dan juga kecil. Nah, cuman ini saya simpulkan untuk secara keseluruhan gitu ya. Super butir kita isi 0 saja. Petugasnya Andi misalkan begitu. Di sini kita punya catatan ya. Nah, ini bisa diisi. Misalkan kita menggunakan tray, berarti ini ada sekitar berapa? 10, 20 kilo ya. 20 kilo kita kalikan dengan 30 ya. 2 kali 3 berarti 600. Berarti ada 600 butir. 600 butir ya. 600 butir berarti kira-kira di sini kita coba bagi ya. Misalkan kita di tray. Berarti di sini ada 20 tray. Jadi mungkin seperti itu opsinya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita menggunakan tray begitu ya. 20 tray gitu. Oke, nanti kita coba akan masuk di bagian logistik. Oke, kita coba refresh datanya. This meeting is being recorded. Oke, kemudian kita masuk ke dashboard. Nah, ini datanya sudah masuk Bapak Ibu ya, di sini di telur masuk ini. Telur masuk ini sudah masuk. Tadi kan 5146 ya. 5146. Ya, mungkin nanti kalau memang misalkan ada beberapa opsi dari Bapak Ibu ya, nanti misalkan di ACC karena kita juga harus report juga ke server apakah masih bisa diizinkan untuk upgrade. Kalau memang misalkan tidak diizinkan, biasanya juga ada biaya. Nah, ini nanti kita akan coba sesuaikan apakah terlalu berat atau seperti apa di beberapa mitra-mitra kita juga, termasuk Bapak Ibu. Karena harapannya kita tidak ada biaya di lain waktu ya, gitu. Nah, jadi nanti kita akan coba report progress di grup ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini di telur masuk ini nanti mereka akan masuk di sini. Tapi di sini sifatnya kilo. Nah, jadi nanti kalau memang misalkan kita ada pengembangan di bawahnya sini ada yang varian butir sama varian tray gitu. Tapi nanti ini sifatnya masih kita diskusikan dulu Bapak Ibu. Gitu. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan telur keluar ya? Telur keluar itu nanti kita maksudnya di penjualan. Nah, di penjualan ini kita masuk di hari ini misalkan kategori supernya ada 10 misalkan 10 kilo. Nah, di sini masih mendukung fitur kilo memang. Nah, contoh harganya 25 misalkan. Atau misalkan kita mau menjual dengan kategori tray ya. Kalau kita jualnya misalkan yang dijadikan acuan yang di sini itu tray, kira-kira kita ada 1 tray begitu.
di catatan ini kita jadikan foundation. Jadi misalkan di sini satu tray, berarti kalau satu tray itu kan ada 30 butir ya kira-kira. Jadi kita asumsikan sebagai kita bagi rata-rata berarti kita ada sekitar 1,7 kilo. 1,7 kilo misalkan yang terjual. Jadi kalau misalkan kita acuannya tray yang mungkin untuk saat ini ya Bapak Ibu ya, ini untuk alternatif saja mungkin Bapak Ibu yang mungkin punya opsi penjualan di kilo atau di butir, yaitu kita tetap ngisi di jumlah kilonya ini untuk mengurangi yang ada di sana tadi. Gitu ya. Nah, jadi karena di sini yang di bagian catatan ini kita jadikan alur awal, misalkan ini adalah satu tray, berarti di sini kan ada 30 butir ya. Nah, berarti di jumlah ini kita harus ada isi di 1,7 kilo. Oke, harganya kira-kira satu tray berarti kira-kira kisaran berapa Bapak Ibu? 30 mungkin ya? Atau 35 misalkan. Oh, sebentar. Ini hitungannya harganya tetap kilo Bapak Ibu kalau misalkan kita ngitung tray ya. Jadi per kilonya itu misalkan 25.000. Kita tambahkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, jadi misalkan ini nanti Bapak Ibu mau menambahkan kategori yang lain. Misalkan di sini kita ada ayam juga afkir yang mau dijual dengan customer yang sama atau pupuk yang mau dijual dengan customer yang sama itu juga bisa. Nah, contoh ayam di sini kita juga mau menjual ayam afkir ya. Nah, jadi di sini kita ayam afkir misalkan jumlahnya ada 10 misalkan yang dijual. Harga per unitnya kira-kira harganya kita jual dengan harga 35.000. Nah, nanti kita tambahkan di bagian keranjang. Nah, secara otomatis nanti datanya sudah keluar di sini. Ya. Untuk nama pembelinya adalah kira-kira namanya Arifin. Nah, di sini metodenya hutang misalkan begitu ya. Petugasnya Angga misalkan begitu. Nah, ini adalah yang dibayarkan 392.500. Misalkan Bapak Ibu semuanya punya diskon. Nah, nanti di sini ditambahkan saja misalkan diskonnya ada diskon 2% misalkan gitu. Nah, nanti secara otomatis datanya akan berubah. Atau misalkan di sini ada diskon 5% begitu ya. Oke, di sini datanya sudah berubah. Nah, nanti setelah dari sini Bapak Ibu tinggal disimpan. Oke, simpan ya. Simpan, kemudian kita refresh di bagian sini. Refreshnya 2 kali Bapak Ibu untuk yang menu penjualan ya. Jadi nanti kita refresh 2 kali supaya datanya tetap masuk. Oke. Di sini datanya masuk ya. Tadi kita cari dengan atas nama pembelinya Arifin. Kita coba cari. Atau kita cari dengan metode hutang. Siapa sih yang hutang begitu. Nah, di sini kelihatan. Kita mau nagih ya begitu misalkan. Kita mau nagih. Nah, di sini bisa diklik di semua metode di sini atau di sini kita bisa cari di hutang begitu. Nah, nanti ketika ini sudah muncul, nah berarti Arifin ini masih hutang nih. Pada pembelian tanggal 5 bulan 4. Transaksinya ada nomor transaksi di sini berapa. Nah, ini nanti mereka sudah bayar ternyata gitu. Nah, nanti kita tinggal rubah di sini Bapak Ibu. Kita tinggal rubah di sini supaya datanya itu nanti update ya. Diupdate ya, artinya ini sudah ditunaikan ya, kita simpan, kemudian nanti kita refresh 2 kali. Oke, kita refresh 2 kali. Nah, oke, di sini kita coba cek lagi yang hutang siapa. Nah, di sini sudah tidak ada Bapak Ibu ya. Atau kita coba cek di sini dengan atas nama Arifin. Nah, itu juga sudah tunai di sini metode bayarnya ini. Nah, artinya di sini pembayarannya sudah lunas. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian dari menu penjualan tadi itu telur yang keluar itu nanti akan terkurangi di sini Bapak Ibu. Ya, yang di telur keluar ini kemudian nanti stok telurnya otomatis akan keluar. Ya, ini
Nanti kita akan develop lagi ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti bisa ditunggu update-update berikutnya supaya nanti bisa lebih memudahkan gitu. Oke, kemudian kita juga ada buku keuangan ya Bapak Ibu. Buku keuangan. Di buku keuangan ini kita ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis ya. Jadi misalkan kita mau nambahkan di sini, misalkan Bapak Ibu semuanya melakukan pembelian untuk operasional atau non operasional itu silahkan pilih salah satu. Atau misalkan ada pemasukan dari mana misalkan dari hasil usaha misalkan ya, atau misalkan bagi hasil ya, kira-kira bagi hasil usaha misalkan ya, hasil usaha kira-kira namanya join ayam petelur begitu, ayam petelur. Kemudian ini mitranya siapa, kira-kira teman gitu, teman sendiri, jumlahnya satu set, satuannya set begitu. Satuan ini kira-kira ini 50 juta. Oke, secara otomatis data di pemasukan itu nanti juga sudah akan masuk. Ya, jadi nanti kita tinggal main filter di sini, ada pemasukan dari hasil usaha, misalkan ada dari pinjaman, atau misalkan kita dari investor. Nah, nanti kelihatan semuanya misalkan gitu. Jadi di bulan berapa kita ada melakukan ada pemasukan dari mana, itu nanti record semuanya. Gitu ya. Kemudian apa namanya? Kita ringkas saja waktunya, tinggal 15 menit lagi Bapak Ibu. Kita masuk ke master stock ya. Master stock itu adalah yang tadi kita sempat infokan ya. Di sini ada kode barang. Misalkan kode barang itu sebaiknya di depannya kita kasih merek ya teman-teman semuanya. Kalau misalkan mereknya itu Caron misalkan ya, berarti depannya CP misalkan gitu, atau Java atau Comfit misalkan. Nah, itu nanti dikasih kode depannya. Jadi untuk membedakan apakah ini brandnya siapa, brand siapa. Jadi biar lebih memudahkan gitu. Oke, kemudian ada stok masuk. Stok masuk ini juga silahkan diisi ya. Kemudian ada stok keluar di sini, stok terpakai Bapak Ibu. Nah, di sini contoh misalkan kita pengen melihat data atau pemakaian di kandang A misalkan berapa di kandang A. Nah, di sini juga sudah kita lengkapi dengan filter untuk di pencarian. Jadi kandang A itu ada pengeluaran ya tanggal 28, tanggal 1 sampai tanggal 15 bulan 3. Dan ini bisa di-download secara otomatis. Atau kalau misalkan kita pengen menjadikan ini filter, kita coba cek di tanggal 1 Maret sampai di 31 Maret. Nah, nanti secara otomatis berapa pemakaian kandangnya itu kelihatan. Jadi di list box ini tidak bisa menampilkan jumlahnya secara total ya. Yang kalau misalkan kita mau menjumlahkan secara rupiah dan sebagainya, nanti kita masuknya ke download, baru nanti kita kalkulasi. Begitu Bapak Ibu. Jadi yang di sini itu menampilkan riwayat terkini ya. Riwayat terkini yang sudah dilakukan pengoperasian. Oke, baik. Jadi di sini ada satu lagi menu ya tentang aplikasi. Tentang aplikasi ini Bapak Ibu bisa masuk dan ini bisa diakses secara gratis. Ini bisa masuk ke website yang di bagian paling bawah dan ini bisa langsung masuk ke website kami. Di sini ada analisis tools ya di bagian sini. Ya, ini ada pencatatan, ada tutorial, ada analisis kelayakan usaha, ada analisis pasar lokal, update harga telur, ada kalkulator telur. Nah, itu bisa diakses juga secara gratis Bapak Ibu semuanya. Dan ini adalah sebagai fitur tambahan ya supaya mungkin teman-teman semuanya biar punya satu referensi dalam satu database begitu kira-kira. Oke, Bapak Ibu, mungkin saya rasa untuk pengenalan dan juga kita prakteknya sepertinya sudah selesai. Ya, mungkin kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab ya. Silahkan untuk Bapak Ibu yang ada yang ingin ditanyakan, kita masih ada waktu 15 menit. Jam 12 kita close ya. Izin Pak.
Iya, Pak, baru aku. Izin Mas. Ya, silakan Pak. Iya, eh, terima kasih sudah menyampaikan banyak hal soal dashboard ini. Dari beberapa penyampaian, mudah-mudahan saya tidak luput bahwa mungkin saya tadi tidak mendengar soal soal item usia ternak. Eh, Kenapa penting menurut saya usia ternak? Karena eh, sedikit pengalaman biasanya di usia ternak mungkin di 6 bulan atau di 8 bulan biasanya kan produksi tidak stabil ya, yang tadinya ya mungkin stabil, muncak, tiba-tiba menurun. Nah, kenapa mungkin perlu dimasukkan usia supaya kita bisa menganalisa bahwa eh, ada ada ternak kita yang di usia sekian bulan eh, itu produksinya menurun atau produksinya meningkat. Nah, tentu itu akan lebih mudah untuk menganalisa atau misalnya ada rentan penyakit di usia berapa bulan sehingga kita lebih dini bisa menganalisa penting misalnya memberikan pilihan dan sebagainya. Saya kira itu Mas, terima kasih. Oke. Oke, siap. Baik, Pak Bara, terima kasih atas informasinya. Nanti ini juga menjadi masukan juga. Nanti kita akan coba upgrade. Kalau untuk yang usia ini, saya rasa ini masih kita bisa dapat kesempatan untuk bisa upgrade. Nanti yang mungkin sudah melakukan pembelian, nanti kita juga akan upgrade itu, Bapak Ibu semuanya. Nanti kita akan coba tambahkan untuk kolom itu, begitu. Monggo Bapak Ibu yang ingin ditanyakan lagi selanjutnya, kita masih ada waktu 10 menit. Kalau ada yang mungkin masih ingin ditanyakan atau mungkin masih bingung cara proses pengisian dan lain sebagainya, monggo. Untuk pembeliannya bisa nanti di chat privat aja ke Mas Angga ya. Mas Angga ini ya? Oh iya Pak, iya Pak. Oh Ya ya. bisa nanti bisa bisa Pak, bisa. Kebetulan kita tanggal ya hari ini terakhir itu ada promo yang paling terakhir Pak, yang paling promo. Jadi nanti bisa kita integrasikan gitu langsung. Makasih Mas. Baik Pak, baik Pak. Silakan Bapak Ibu, ada waktu sedikit lagi yang ingin ditanyakan, monggo. Atau misalkan nanti ingin tanya-tanya lebih lengkapnya bisa ke WA ke saya atau ke grup ya. Yang penting, jadi sebenarnya tujuannya di sini itu bukan masalah jualan dan tidaknya Bapak Ibu. Cuman di sini itu kita ingin membantu teman-teman semuanya, sobat semuanya dalam melakukan bisnis ya agar lebih praktis, lebih cepat, lebih mudah. Jadi mungkin kalau misalkan Bapak Ibu semuanya bisa cek ya di luar sana itu dengan kita nyebutnya ini middle software, jadi bahasanya itu sudah bisa diakses menggunakan HP, web dan sebagainya dan bisa fitur pengembangan sampai seperti itu. Saya rasa sih mungkin masih belum ada. Kalaupun ada biasanya harganya sih lebih mahal. Ada aplikasi di Play Store itu kadang juga belum begitu kita pahami, biasanya kayak dari sisi bahasanya, kemudian alurnya seperti apa, seperti itu. Nah, jadi kalaupun bisa pun nanti di laptopnya pun juga agak susah begitu, karena kita kan ada beberapa mungkin dari sobat ternak semuanya yang ingin mengaksesnya via laptop juga begitu ya. Nah, jadi mungkin kalau menggunakan web begitu, nah itu insya Allah bisa Pak. Oh jadi ini sudah bisa menggunakan tab atau harus laptop ya? Semuanya bisa Pak, semuanya bisa. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu semuanya ya, Bapak Ibu semuanya itu mau mengaksesnya via HP,
Kalau via HP mungkin tampilannya agak sedikit melebar sedikit, tapi tidak jadi masalah, itu masih bisa kita gunakan. Menggunakan tab itu tampilannya bisa lebih oke lagi. Tapi kalau untuk yang pengen yang misalkan Bapak Ibu semuanya yang benar-benar masuk ke mode kerjanya, misalkan Bapak Ibu mau kerja, mau pengen lihat laporannya, itu kan memang sebaiknya kan di laptop begitu ya. Untuk kayak tadi migrasi data itu kita punya data misalkan 2 atau 3 bulan terakhir di belakang, atau kita punya data di 1 tahun lalu di 2025 itu harus masuk ke laptop Bapak Ibu. Baik, baik, Mas. Terima kasih, Mas. Saya izin pamit, Mas. Makasih Oh, banyak. baik. Siapa? Iya, Siap. iya. Salam untuk semua teman-teman peternak. Sukses Baik. untuk kita semua. Baik, Pak. Baik, siap, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, mungkin ada lagi dari Bapak Ibu semuanya yang ingin ditanyakan. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan, masih ada waktu 5 menit. Izin bertanya, Mas. Ya, Bisa? selamat siang, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Oh, Pak Giarto. Giarto. Oh Iya, iya, iya. Pak Giarto. Iya, bagaimana, Pak? Untuk pembelian dashboard ini 300.000 itu ya yang di itu ya. Aku kan Eh, belum melakukan pembelian ini dashboard ini. eh, eh, eh. Nah, pembeliannya berapa? 300.000 itu gitu ya. Kita kebetulan ada promo Pak sampai tanggal 5 itu mungkin nanti kita bisa saya japri ya ke Pak Giarto ya kalau nggak salah 200 berapa Hmm. gitu Pak gitu Oh jadi gitu ya. nggak sampai segitu. Nah, jadi Nah, buat terus kalau buat teman-teman semuanya yang sudah melakukan pembelian yang versi offline itu kita ada voucher voucher dari Office lah gitu jadi harganya lebih murah kalau yang sudah beli Pak gitu tapi kalau yang baru kalau yang pertama kebetulan kita ada promo juga sih Pak jadi nggak perlu khawatir untuk masalah harga Insya Allah masih bisa kita inilah yang penting kita bisa sama-sama jalan untuk farm kita yang apa ya bahasanya juga saya juga kebetulan praktisi juga Pak Giarto gitu. Gitu, Pak. ya. Untuk bulanannya juga berapa untuk bulan? Bulanan kita nggak ada Pak. Nggak ada ya. Jadi cuman Bulan- beli sekali itu ya. Betul, betul. Jadi itulah kemudahan kita Pak. Jadi kita nggak ada biaya langganan, nggak ada biaya tahunan, nggak ada biaya aneh-aneh. Mungkin kalau kita ada biaya lagi, misalkan Bapak mau migrasi data itu kan cukup lumayan ya untuk mata itu untuk mentelengin gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa ya harganya tidak terlalu mahal sih kalau itu. Cuman kita bisa apa? Bisa bisa berikan panduan caranya seperti apa itu nanti bisa sih Pak. Supaya bisa ini Oke. mandiri gitu. Oke, terima kasih infonya. Terima kasih, Pak. Ya sama-sama Pak. Oke, mungkin Bapak Ibu semuanya, kalau mungkin dirasa sudah selesai, nanti kita bisa sharing-sharing aja di grup ya, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan. Intinya kita tidak perlu khawatir, jadi kalau misalkan nanti ada beberapa tambah-tambahan fitur, seperti yang sudah tadi disampaikan, salah satunya kenapa meeting ini tuh penting, atau Zoom ini tuh penting, salah satunya juga untuk kita itu juga butuh kritik dan saran juga ya, jadi kita terbuka terhadap itu Pak, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kalau memang misalkan nanti ke depannya kita mungkin ada pembaruan dan lain sebagainya, nanti kita bisa update tanpa merubah data Bapak Ibu semuanya yang ada di sana. Jadi yang terupdate itu adalah fiturnya itu. Itu aja sih mungkin kalau dari saya jika sudah selesai semuanya, mungkin meeting siang ini bisa kita tutup. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu. Semoga ayam-ayamnya sehat semuanya, rajin bertelur, tidak ada kendala, tidak ada kerugian, untung sampai kapanpun. Terima kasih yang sudah bergabung dalam kesempatan siang ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.